Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, kelinci awan es dan hujan yang berada di sisi avatar dewa asli tiba-tiba terkejut melihat avatar dewa asli yang berdiri dan membuka matanya menatap mereka dengan dingin dan niat membunuh yang kuat. Saat avatar dewa asli meledak ke arah kelinci awan es dan hujan, itu seperti bola meriam. Kelinci awan es dan hujan saling memandang pada saat ini. Apa yang akan dilakukan pembunuh ini? Apakah kamu berencana untuk berlatih bersama kami? Kelinci awan es berkata dengan marah, dan sebelum dia selesai berbicara, avatar dewa asli berada di tengah penjarahan dengan tinju di pinggangnya. Ada niat membunuh yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, dan dengan penampilan ini sepertinya dia benar-benar berniat untuk menyerang mereka. Keduanya terkejut. Kelinci awan es segera menembak mundur. Hujan masih linglung dan sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan sedang bercanda dengan mereka. Saat berikutnya, kepalan avatar dewa asli sudah menutupi hujan. Berhenti main-main, aku bukan lawanmu. Hujan melambaikan tangannya. Saat avatar dewa asli mendekat, krisis kematian benar-benar menyelimuti hujan. Pada saat ini, dia menatap mata Xiaoyan dan merasa ada yang tidak beres. Baru pada saat itulah hujan segera menembak balik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi kecepatan avatar dewa asli lebih cepat dan dia mendekati hujan dalam sekejap mata. Tanpa ragu, avatar dewa asli tiba-tiba meninju hujan. Suara keras menyebar dan perisai darah muncul di depan hujan, mengembunkan kekuatan abadi, dan semua kekuatan tinjunya mengenai perisai darah yang berisi kekuatan abadi. Dalam sekejap, hujan memuntahkan seteguk darah dan perisai darah di tangannya runtuh saat ini, walaupun itu berisi kekuatan abadinya. Pada saat ini, sosoknya melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya kehilangan keseimbangan dan perisai darah berubah menjadi garis darah di udara. Dengan satu pukulan, dia tersapu ratusan meter jauhnya dan hujan jatuh ke laut. Avatar dewa asli tidak berhenti di situ. Seolah-olah tinjunya barusan sepertinya tidak untuk berlatih sama sekali. Jika tinju ini tidak diblokir oleh perisai darah dengan kekuatan abadi hujan, itu pasti akan berakhir dengan luka serius. Mata merah kelinci awan es menatap dengan tajam pada avatar dewa asli. Dia merasakan napas pihak lain. Hanya dari mata itu, kelinci awan es merasakan sesuatu yang aneh. Avatar yang membunuh ribuan pedang ini sepertinya telah membangkitkan kesadaran dirinya. Bagaimana bisa seperti ini? Kelinci awan es terkejut. Saat ini Xiaoyan menghilang. Avatar melahirkan kesadaran, kecuali pemiliknya mengasingkan kesadarannya. Avatar dapat eksis secara mandiri untuk menghasilkan kesadarannya. Atau ada kemungkinan lain, pemiliknya itu mati. Kelinci awan es menganalisis dalam hatinya dan firasat buruk muncul di hatinya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Xiaoyan, jika Xiaoyan benar-benar mati, bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab ini? Orang yang membunuh 1000 pedang ini, aku seharusnya menyadari bahwa aku tidak boleh membiarkan dia pergi bersama Qiu Ying. Sekarang, apakah dia baik-baik saja? Hidup dan matinya masih belum pasti.
dan pembunuh yang membunuh 1000 pedang. Aku sangat marah. Kelinci awan es mengutuk, satu sisi memfokuskan matanya karena avatar dewa asli bergerak lagi pada saat ini dan targetnya ternyata adalah kelinci awan es. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa pemiliknya mati, tetapi ada kemungkinan lain, yaitu avatar terlalu kuat dari pemiliknya sehingga ia juga dapat menggigit kembali tuannya dan keluar dari kontrolnya. Gumam kelinci awan es. Kelinci awan es tidak tahu apa yang terjadi dengan avatar dewa asli. Jadi kelinci awan es tidak menyerangnya dengan tergesa-gesa, tetapi memilih untuk menghindarinya. Wujan berhasil menarik napas di ujung. Pada saat ini, dia melihat avatar dewa asli dengan keraguan di matanya. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah avatar Xiaoyan. Adapun mengapa dia tiba-tiba menyerangnya, Wujan sangat bingung. Dan dia bukan satu-satunya yang diserang. Pada saat ini, avatar dewa asli mengejar kelinci awan es. Tetapi kelinci awan es sangat cepat sehingga avatar dewa asli tidak bisa menyerang kelinci awan es. Setelah beberapa lama, avatar dewa asli berhenti melihat kelinci awan es yang mengolok-oloknya. Avatar dewa asli sepertinya memilih untuk menyerah, kemudian berbalik dan bergegas menuju Wujan. Hah, kesemek benar-benar lembut. Wujan berkata dengan senyum masam. Kecepatan avatar dewa asli jelas lebih tinggi dari Wujan. Pada saat ini, ada 3 tanda bintang yang berkedip di alis avatar dewa asli. Artinya, kekuatan avatar dewa asli bintang 3 dapat menyaingi langkah ketiga dari keabadian kaisar. Dan bahkan dapat bertahan untuk sementara waktu di tangan orang kuat dari langkah keempat keabadian kaisar. Setidaknya untuk Wujan, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari avatar dewa asli ini. Kelinci senior, tolong! Wujan hanya bisa berteriak. Satu-satunya yang bisa membantunya sekarang adalah kelinci awan es. Dan melihat avatar dewa asli semakin dekat, dia mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya Wujan akan dipukul sampai mati sebelum dia menyerah. Wujan sangat bingung. Jelas itu adalah avatar Xiaoyan. Tapi mengapa dia menyerang mereka tiba-tiba? Dan serangan ini jelas bukan untuk berlatih dengan mereka. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh mereka secara langsung. Avatar dewa asli berjarak kurang dari 10 kaki dari Wujan. Dan yang terakhir telah memasuki jangkauan serangan avatar dewa asli. 5 jari avatar dewa asli tiba-tiba mengepal dan kekuatan yang kuat meledak dari tinjunya. Lalu dia meninju ke arah Wujan yang telah melarikan diri dengan sangat cepat. Tidak mungkin bagi Wujan untuk menahan kekuatan pukulan ini. Bahkan jika Wujan menggunakan semua kekuatan abadinya saat ini, dia tidak dapat menahan pukulannya. Dia tahu ini dengan sangat baik. Pada saat ini, bayangan indah melintas di depan Wujan dan menghantam tubuh avatar dewa asli. Dengan suara teredam, tubuh avatar dewa asli langsung ditampar oleh bayangan putih dan itu ditembakkan ke laut hitam dalam sekejap. Adapun bayangan yang indah itu secara alami adalah bentuk manusia dari kelinci awan es. Kelinci awan es yang tinggi benar-benar cantik dan itu selama dia tidak berbicara. Tapi sayang sekali, kecantikan ini punya mulut yang tajam. Mata Wujan juga menatap lurus melihat pemandangan indah itu. Tapi dia tetap tidak lupa menembak ke belakang untuk menghindar. Kekuatan avatar dewa asli bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Kelinci senior, ada apa dengannya? Mengapa dia tiba-tiba menyerang kita? Mungkinkah dia menjadi gila karena kultivasinya? Wujan bertanya pada kelinci awan es dengan bingung. Siapa yang tahu trik macam apa yang dilakukan oleh pembunuh 1000 pedang ini? Hati-hati,
Aku curiga dia pasti telah diserang oleh avatarnya, jawab kelinci awan es, dan pupil hujan langsung menyusut setelah mendengar ini. Avatar menjadi bumerang. Hujan masih tidak bisa memahami siapa avatar dan siapa tubuh utama. Secara umum, tubuh utama adalah yang paling kuat, tetapi Xiaoyan justru sebaliknya. Sementara Hujan masih memikirkannya, tiba-tiba air laut di bawah mulai melonjak dengan liar. Ketika dia menundukkan kepalanya, bayangan hitam menjarah dari dasar laut dengan kecepatan tinggi dan avatar dewa asli telah menguncinya lagi. Saat berikutnya, avatar dewa asli melambaikan tinjunya dan membombardir Hujan lagi. Niat membunuh yang kuat membuat Hujan merasa ketakutan. Kelinci senior. Pada saat ini, Hujan hanya bisa berteriak. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri lagi dan meminta bantuan adalah satu-satunya jalan keluar. Meskipun kelinci awan es tidak pemaaf, tetapi jika kelinci awan es tidak melindungi Hujan selama periode ini, dengan kekuatan Hujan, maka dia akan mati dalam situasi ini. Cakar kelinci memadat lagi dan langsung bertabrakan dengan tinju avatar dewa asli. Keduanya meletus dengan suara keras dan kekuatan yang kuat dari avatar dewa asli membombardir cakar kelincinya. Tetapi di bawah pemboman kekuatan yang kuat dari avatar dewa asli, cakar kelinci itu hanya bergetar sedikit. Kebetulan kelinci ini sudah lama kesal denganmu. Kelinci awan es mendengus tidak senang, meskipun dia tahu bahwa avatar dewa asli saat ini bukan lagi Xiaoyan. Tetapi kelinci awan es berpikir bahwa Xiaoyan telah menggodanya dan dia sangat marah di hatinya. Membayangkan avatar dewa asli sebagai Xiaoyan, cakar kelinci itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang kuat meledak lagi. Kemudian avatar dewa asli ditembakkan lagi ke air oleh kelinci awan es. Setelah avatar dewa asli menstabilkan sosoknya, dia masih tidak berniat berhenti di situ dan menjarah ke arah kelinci awan es lagi. Avatar ini adalah avatarnya dan kulitnya yang tebal masih cukup bagus. Kelinci awan es berkata dengan muram melihat sosok avatar dewa asli bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia segera menggerakkan tubuhnya. Kalau begitu, kelinci ini akan bermain denganmu. Begitu kelinci awan es selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan ombak kasar di depannya juga bergetar. Kemudian menghilang seketika. Dalam sekejap, dia muncul di depan avatar dewa asli dengan dua telinga kelinci berdiri di atas kepalanya, berkibar, dan itu terlihat sangat imut. Mata avatar dewa asli menyusut dan tinjunya diledakkan ke arah kelinci awan es dengan tidak terburu-buru, dan kelinci awan es mengulurkan telapak tangannya menghadapi tinju kuat avatar dewa asli. Namun di telapak tangan kelinci awan es, udara dingin yang kuat menyebar dan tinju avatar dewa asli mendekat. Kemudian tinjunya melambat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat berikutnya, seluruh lengannya membeku. Avatar dewa asli tidak mau menyerah saat ini. Dia menggertakkan giginya lagi dan kepalan tangan lainnya datang. Tidak mengherankan, kedua tangan membeku di bawah udara dingin yang meluap dari kelinci awan es. Seolah-olah bahkan kehampaan pun membeku dan seluruh air laut di bawahnya mulai membeku saat ini. Wajah avatar dewa asli tiba-tiba menampakkan ekspresi keheranan dan sosoknya segera menembak ke belakang. Kali ini avatar dewa asli tidak lagi menjarah Hujan, tetapi langsung menjarah ke sisi yang jauh. Jelas kekuatan yang ditampilkan oleh kelinci awan es membuatnya merasa terancam. Jadi dia segera melepaskan diri untuk melarikan diri ke ujung jauh tanpa melihat ke belakang. Ingin melarikan diri?
Kelinci awan es ragu dan terlihat bahwa langkah kakinya ringan tetapi kecepatannya sangat cepat dan dia mengejar avatar dewa asli dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelinci awan es berubah menjadi tubuh nyatanya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, kemudian menarik napas panjang dan seluruh tubuhnya mengembang dengan cepat seperti balon. Pada saat berikutnya, udara dingin dari mulut kelinci awan es keluar dan hembusan aliran dingin langsung menyelimuti avatar dewa asli. Terlihat bahwa kecepatan avatar dewa asli melarikan diri ini semakin lambat. Kristal es muncul di tubuhnya dan itu menyebar dengan sangat cepat. Avatar dewa asli segera mulai berubah arah, tetapi tampaknya tidak berpengaruh. Setelah beberapa saat, avatar dewa asli menjadi semakin padat dan kelinci awan es semakin dekat. Kelinci awan es terus memuntahkan udara dingin sampai avatar dewa asli membeku menjadi gumpalan kristal es. Jika kamu berani menyerang kelinci ini, itu artinya kamu tidak dapat menilai kekuatan dirimu sendiri. Kelinci awan es mengangguk puas dan mendengus tidak senang setelah dia mendekat. Kelinci awan es untuk sementara mengendalikan avatar dewa asli sebelum hujan bergegas dari belakang. Kelinci senior, bagaimana mungkin ada reaksi dari avatar? Hujan melihat avatar dewa asli yang membeku menjadi es. Dia merasa sangat bingung. Mungkin orang yang membunuh 1000 pedang sudah mati. Jika tidak ada kehendak tubuh utama, serangan balik semacam ini akan terjadi, kata kelinci awan es. Hujan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Apa? Mati? Hujan membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Hujan yang sangat mempercayai kata-katanya, kelinci awan es langsung berkata, tentu saja belum tentu demikian. Setidaknya yang dapat dikonfirmasi saat ini adalah bahwa hubungan antara tubuh utamanya dan avatar dewa asli telah terputus. Dan kematian tubuh utama juga mungkin tak terhindarkan. Dan itu memang mungkin bisa saja terjadi. Tapi secara logis, jika Jiu Ying mengikutinya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ayo kita cari mereka. Meskipun kelinci awan es memiliki dendam pribadi terhadap Xiaoyan di dalam hatinya, dan terlepas dari apakah Xiaoyan telah mati atau tidak, kelinci awan es harus mengkonfirmasi situasinya. Seperti yang dikatakan kelinci awan es, dia perlahan bergerak maju. Hujan membeku di tempat, melihat avatar dewa asli yang membeku menjadi es dan tampak bingung pada kelinci awan es yang sudah menuju ke kejauhan. Apakah kamu tidak membawanya? Hujan bertanya dengan keras. Tentu saja kamu yang harus membawanya. Jangan biarkan dia kabur. Cari tali dan kamu bertanggung jawab untuk menyeretnya pergi. Suara kelinci awan es datang dari kejauhan dan Hujan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Setelah sekian lama, terlihat kelinci awan es mencari jejak Xiaoyan, satu di depan dan satu di belakang pada saat ini. Hujan mengikat avatar dewa asli yang telah membeku dengan tali, meletakkannya di belakangnya dan menyeretnya ke laut dalam. Kelinci senior, aku punya pertanyaan. Katakan terus terang, jangan merengek seperti wanita. Kelinci awan es menjawabnya. Es ini tidak akan meleleh kan? Tanya Hujan. Tentu saja es akan meleleh, jawab kelinci es dengan dingin. Ketika Hujan mendengar ini, matanya tiba-tiba menyusut. Jika es ini tiba-tiba mencair, avatar dewa asli di dalam es di belakangnya akan langsung memukulnya, dan saat ini jantungnya berdebar kencang. Hujan tiba-tiba menjadi khawatir, menoleh untuk melihat es batu dari waktu ke waktu karena dia takut itu akan mencair. Kelinci senior, kenapa kamu tidak memperkuatnya? Ini akan mencairkannya dengan cepat.
Kelinci senior, sungguh aku merasa beratnya jauh lebih ringan sekarang. Kelinci senior, sepanjang jalan hujan terus berkata. Pada akhirnya kelinci awan es menoleh dan menatap hujan dengan tajam dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang ditakuti pria? Jangan khawatir, esku tidak akan meleleh untuk sementara waktu dan dia tidak akan bisa keluar." Pada saat yang sama, terdengar suara es batu meledak dan avatar dewa asli segera meraung marah lalu meninju ke arah kelinci awan es. Namun, akhirnya sama seperti sebelumnya, setelah perlawanan yang tidak membuahkan hasil, avatar dewa asli membeku lagi menjadi es. Hujan tidak punya pilihan selain merasa ketakutan dan terus menyeretnya ke dalam laut hitam. Tapi kali ini dia tidak lagi percaya pada kata-kata kelinci awan es. Apa yang baru saja dia katakan sangat bagus sehingga dia tidak akan meleleh. Namun saat berikutnya dia menampar wajahnya. Jika suara itu tidak datang lebih dulu, pukulan itu mungkin mendarat padanya. Sudut mulut kelinci awan es terangkat sedikit dan dia tersenyum pada hujan yang ketakutan. Itu benar-benar kecelakaan. Kali ini aku akan memperkuatnya. Jadi kamu bisa yakin, kata kelinci awan es sambil tersenyum. Hujan tidak menjawab, telinganya ditajamkannya mendengarkan suara apapun yang terdengar di belakangnya. Di suatu tempat di bagian utara 33 alam, sesosok tanpa tujuan menyapu ke arah utara. Namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sosok ini jelas Xiaoyan yang tidak memiliki peta dan tidak ada arah khusus. Xiaoyan hanya bisa menjelajahi dunia aneh ini dengan perasaannya sendiri. Tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati di sini dan kebencian belum hilang sejauh ini. Tentu saja tulang belulangnya sudah lama menghilang. Adapun cara mengetahui bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang, itu hanya perlu terbang ke udara untuk melihat keseluruhan gambar tempat ini. Tanahnya hancur. Seharusnya ada banyak bangunan di sini di masa lalu dan beberapa puing masih tertinggal di tanah. Xiaoyan sedikit mengerinyit karena pada saat ini Xiaoyan melihat ke depan dan saat dia terus bergerak ke arah utara, sebenarnya hujan mulai turun di sini. Dan ini bukanlah hujan biasa, namun itu berwarna ungu dan sangat korosif. Seluruh langit saat ini menjadi gelap, diiringi oleh hujan ungu dan itu memiliki perasaan kematian yang kuat. Xiaoyan berhenti sejenak, sedikit mengerinyit dan melihat sekelilingnya. Semua terlihat kosong. Seolah-olah tidak ada yang berharga dan dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Nexstar Dewa. Jadi Xiaoyan ragu-ragu. Dia memikirkan apakah dia harus terus mencari. Tiba-tiba mata Xiaoyan menyipit dan di bawah kegelapan di ujung, Xiaoyan melihat sosok merah berdiri di ujung. Matanya sedikit terfokus. Setelah mengamati dengan lebih hati-hati, Xiaoyan meyakini bahwa tampaknya ada seseorang yang sedang berdiri. Mungkinkah ada makhluk lain di sini? Xiaoyan sedikit mengerinyit. Lagi pula, dia tidak memiliki target yang pasti saat ini karena dia telah menemukan sesuatu. Maka dia sebaiknya maju dan menyelidikinya. Menurut apa yang dikatakan sosok di gunung sebelumnya, 33 alam ini adalah dunia yang dilupakan oleh waktu. Semua yang ada di sini akan hilang oleh waktu dan kehidupan berada di bawah aliran waktu, seperti sebutir biji-bijian di sungai besar yang hanya bisa bergulung dengan butiran ombak. Xiaoyan melihat sosok merah di kejauhan, tubuhnya bergerak sedikit dan dia menyapu ke arah sosok merah itu. Saat Xiaoyan terus bergerak maju,
Xiaoyan menemukan bahwa dia selalu relatif menjaga jarak. Tampaknya sangat aneh bagi Xiaoyan dan bahkan membuat Xiaoyan ragu apakah sosok merah yang dilihatnya adalah manusia. Tapi kalau dilihat dari tinggi dan postur tubuhnya, dia memang orang berjubah merah, tapi kepala dan kakinya tidak terlihat jelas seperti hantu. Tanpa disadari Xiaoyan, sekelilingnya menjadi semakin gelap dan saat ini berubah menjadi hujan lebat menutupi seluruh dunia dengan suara hujan yang menyiram segalanya. Pada saat ini, Xiaoyan masih mengikuti sosok merah ke depan. Tiba-tiba, sosok merah itu melintas dan menghilang begitu saja. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Hujan ungu telah turun dari langit untuk waktu yang tidak diketahui dan semua lubang yang dalam di tanah telah berubah menjadi danau dan sejauh mata memandang hampir tidak ada tanah datar. Melihat ke sepanjang tempat sosok merah itu menghilang, Xiaoyan melihat sosok berdiri di kejauhan dan tidak bisa melihat penampilannya. Sosok itu tidak bergerak seperti patung batu. Tapi saat mendekat, Xiaoyan melihat cahaya lampu di atas kepala sosok itu dan Xiaoyan mengenali cahaya ini yang sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh nekstar para dewa. Setelah beberapa saat, Xiaoyan datang ke depan sosok ini, melihat sosok di depannya tingginya sekitar 2 meter dan sosoknya dibungkus oleh sayap yang tumbuh dari belakangnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.